Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Oke, sekarang saya akan membahas bentuk penjabaran rumus modul 3. Modul 3 itu yaitu tentang osilasi. Ya, mungkin teman-teman semua di sini sudah mengerjakan tugasnya, yaitu yang di lembar data. Di praktikum pertemuan kemarin, kalian sudah mengisi lembar data kalian dengan data-data yang ada di video. Oke, nah sekarang di mana kalian mengolah data tersebut? Oke, silakan kalian siapkan data kalian, lembar data kalian, dan juga penjabaran rumus yang sudah kalian dapatkan. Oke, di sini saya akan membantu kalian untuk mengerjakan penjabaran rumusnya. Oke, di sini kita mulai dengan osilasi. Osilasi itu ada 3 alat, yaitu ayunan fisis, osilasi pegas, dan konstanta pegas. Kita mulai dengan ayunan fisis. Nah, seperti yang di papan tulis ini, saya sudah mengaplikasikan tabel yang ada di lembar data kalian. Dan ini saya juga sudah mengisi beberapa datanya. Di sini saya punya perumpamaan untuk T10-nya ada 3 data. Tapi kalian tidak mengikuti data yang di sini, tapi kalian mengikuti data yang sudah kalian ambil kemarin, yaitu data yang di lembar data kalian. Di sini saya hanya perumpamaan ya data ini. Oke, nah tapi di sini kan masih banyak tabel yang kosong nih, tabel yang kosong. Nah, itu kalian gimana cara mengisinya? Itu kalian dengan mengerjakan rumusnya. Oke, akan saya bimbing. Buat rumus yang pertama itu kita mencari T rata-rata 10-nya ya yang di sini. T rata-rata 10. Nah, rumusnya gimana? Seperti yang ada di lembar data rumus kalian, di sini ada rumusnya. T rata-rata 10 1. Kenapa T rata-rata 10 1? Karena di sini kita punya 4 data. 1 2 3 4, berarti kita mempunyai T rata-rata 10-nya itu 4 juga. Oke. Nah, buat T rata-rata 10 1, T rata-rata 10 1 rumusnya gimana? Yaitu sigma T10 dibagi N. Sigma T10-nya berapa? Yaitu kita punya T10 1-nya 15,98 ditambah 16,27 ditambah 16,03. Nah, terus kalian bagi dengan baginya berapa? Baginya itu bukan 4 ya, bukan data 4 ini, tapi dibaginya dengan 3. 3-nya itu adalah jumlah dari T10-nya, ada 1, 2, dan 3. Berarti kita di sini dibagi 3. Oke, di sini misalnya hasilnya itu adalah 48. Saya punya 48 28 dibagi 3. Nah, tinggal kalian bagi hasilnya. 48 28 dibagi 3 yaitu kita punya 16,093. Oke, nah kita punya satu data. Nah, data selanjutnya adalah data yang ini kita aplikasikan menjadi T10, T10 2, T rata-rata 10 2, T rata-rata 10 3, T rata-rata 10 4. Jadi tinggal kalian hasilkan dengan cara yang sama seperti yang ini ya. Oke. Nah sekarang selanjutnya kita langsung skip aja karena caranya sama. Saya tidak akan menjabarkan semuanya. Saya langsung ke satu baris ini aja. Setelah T rata-rata 10 kita punya T besar. T besar di sini seperti yang di rumus kalian, rumusnya itu adalah T rata-rata 10 dibagi 10. Nah, T rata-rata 10-nya itu ada 4 data, yang artinya kita mencari T juga, yaitu 4 kali atau 4 data. Nah, saya umpamakan ini karena kita membahas yang satu baris ini aja, kita punya T rata-rata 10-nya 16,093. Berarti di sini kita masukkan T1. T1 itu T rata-rata 10-nya ambil yang pertama. 16,093 dibagi dengan 10. Itu hasilnya 1,6093. Begitu pula dengan selanjutnya T2, T3, dan T4. Nah, ini kalian cara hasil nyarinya sama dengan seperti ini. Oke, nah setelah kita menemukan T rata-rata 1-nya sampai T rata-rata 4, sampai T besar 4-nya, kita mencari T kuadrat. Oke, di sini kita masukkan dulu. Tadi T kita punya 1,609.
Berarti kita tinggal kuadratkan ini dari T kuadratnya. Jadi berapa? 1,6093 kita kuadratkan. Itu saya punya di hasilnya di sini yaitu 2,58. Jadi hasil dari data saya yang P2-nya itu adalah 2,588. Oke. Nah, setelah sampai P2, kita lihat nih tabel selanjutnya itu G. Nah, tapi di penjabaran rumus kalian itu kita harus menjabarkan dulu ya I-nya. Jadi kita mengikuti yang mana? Kita jabarkan, kita kerjakan sesuai dengan di penjabaran rumusnya. Nah, jadi karena di penjabaran rumusnya itu selanjutnya I, kita kerjakan yang I-nya dulu. Nah, I-nya itu rumusnya ini. Ini dicarinya berapa kali I-nya? Kita carinya sama 4 kali juga. Kenapa 4 kali? Karena data di sini kita membutuhkan 4 ya. Misalnya di sini saya punya rumusnya itu T kuadrat. Nah, T kuadrat itu kan ada 4. Nah, berarti kita harus mencari satu-satu buat ini. Misalnya T kuadratnya 2,588 dikali M. M itu masanya. Dikali 7 dikali G. G itu gravitasi. Gravitasi bumi berapa? Gravitasi bumi adalah 9,8 atau enggak 10. Kita menggunakan yang 10 ya untuk mendapatkan 10 dan L lambda kuadrat. Kita di sini karena kita memakainya kita baru mengerjakan data yang pertama, kita menggunakan lambda 0,7. Di sini 0,7 dikuadratkan. Lalu dibagi dengan 4 pi. 4 pi, pi itu berapa? Pi-nya itu 3,14 dikuadratkan. Nah, tinggal kalian masukkan aja. Nanti setelah kalian masukkan, dapat tuh hasilnya berapa. Oke. Nah, di sini saya punya hasilnya itu 2,24. Misalnya ya, perumpamaan itu saya punya hasilnya 2,24. Nah, setelah ini kita lanjut ke selanjutnya. Setelah kalian mencari sampai 4 ya I-nya, setelah kalian mencari sampai I4, baru kalau kita lanjut ke selanjutnya, yaitu I rata-rata. I rata-rata sama nih caranya kayak yang di atas. I rata-rata adalah sigma dari I 1 sampai 4 yang tadi kalian cari. Misalnya di sini 2,24 I1. Ini kan 2,24 I1. Nah, misalnya kalian dapat I2-nya itu 20,1. I3-nya 19,8 dan I4-nya 20,6. Nah, itu tinggal kalian jumlahkan aja lalu kalian bagi M. N-nya itu berapa? N-nya itu 4. Nanti hasilnya kalian dapat 9. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah dapat I rata-rata itu 122,196. Nah, setelah kita dapat I rata-rata, kita cari dulu I rata-rata kuadratnya. I rata-rata kuadrat berarti tinggal hasil ini kita kuadratkan. 122,196 kita kuadratkan. Di sini saya sudah punya hasilnya itu 14,9. Oke, nah selanjutnya kita mencari sigma I kuadrat. Nah, apa bedanya sigma I kuadrat dengan I rata-rata kuadrat? Nah, kalau sigma I kuadrat beda, kan tadi kita mempunyai I-nya 4. Nah, berarti di sini tinggal I1 dikuadratkan ditambah dengan I2 dikuadratkan ditambah I3 kita kuadratkan dan I4 kita kuadratkan. Kita kuadratkan satu-satu dulu, baru kita jumlahkan dan ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya setelah menyelesaikan ayunan fisis, kita jangan langsung ke osilasi pegas dulu ya. Di bawah ayunan fisis itu masih ada lanjutan buat rumus ayunan fisis. Kenapa? Karena data G-nya juga kita belum dapat ya dari tabelnya. Nah, buat rumus selanjutnya itu adalah I0. I0 itu rumusnya I dikurang M dikali lambda. Kita tinggal masukin I-nya kita punya berapa? Tadi kita kan punya 4 data I-nya, berarti kita mempunyai I0-nya juga sampai
4. I0 yang pertama itu kita punya I-nya I yang pertama 2,2. Sekarang M-nya kita punya 7 dikali dengan lambda yang pertama 0,7 kuadrat. Terus kita tinggal jumlahkan dulu hasilnya, baru kita kurangi dengan I. Kita dapat hasilnya sekian. Oke, selanjutnya itu ada G. G untuk mengisi kolom yang situ ya. G itu getaran. Rumusnya itu 4 V kuadrat dikali lambda dibagi T kuadrat. Kita tinggal masukin aja nih 4 V-nya 3,14 kuadrat dikalikan lambda yang pertama 0,7 dibagi T tadi. T kuadrat tadi berapa? T kuadrat tadi adalah 14,93. Baru kita dapat hasilnya. G ini kita mempunyai 4 data juga karena di sini kita punya lambdanya 4 dan di sini juga kita datanya di sini kelihatannya ada 4 ya. Berarti buat G yang kedua rumusnya itu rumusnya itu 4 dikali 3,14 kuadrat. Nah, lambdanya berbeda. Kita pakai 0,6 dikali 14,931 dan hasilnya. Oke, selanjutnya kita ada G. Ini mencarinya sampai 4 ya. Itu ada G rata-rata. Nah, G rata-rata itu adalah sigma G dibagi dengan M. Yang artinya G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 dibagi dengan 4. Baru hasilnya. Selanjutnya ada G rata-rata kuadrat. G rata-rata kuadrat tinggal hasil dari ini kita kuadratkan. Sebenarnya ini rumusnya sama ya kayak yang sebelumnya, jadi hanya diulang-ulang aja, tapi dengan data yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini saya punya sigma G kuadrat. Sigma G kuadrat yang artinya G1 kita kuadratkan ditambah dengan G2 kita kuadratkan, G3 kita kuadratkan, dan G4 kita kuadratkan. Baru hasilnya kita dapat sigma G kuadrat. Oke, selanjutnya saya di sini punya delta G. Delta G itu rumusnya akar dari sigma G kuadrat dikurang N dikali G kuadrat, G rata-rata kuadrat dibagi N kurang. Nah, sama seperti tadi, ini tinggal kita masukkan aja sigma G kuadrat kita tinggal ambil dari sini ya, dari sini, dari hasil ini. Nah, terus N-nya berapa? N-nya itu 4. Di sini N-nya itu 4 dikurang dikali G rata-rata kuadrat. Tinggal kita ambil dari hasil di sini. Terus kita tinggal kurangin 4 dikurang N-nya itu 4 dikurang 1. Baru kalian dapat hasilnya. Oke, terakhir kalian disuruh mencari AP penulisan KTP. Sama seperti sebelumnya, kalian tinggal melihat caranya itu di yang modul 1. Caranya sama persis, kalian mencari AP penulisan dan KTP. Oke, buat osilasi dan konstanta pegas, caranya hampir sama. Mungkin hanya diganti dengan datanya saja. Hampir sama dengan ayunan fisis. Jadi saya tidak akan menjelaskan, kalian tinggal mengikuti alur yang di ayunan fisis. Karena datanya hampir sama. Oke, cukup sekian dari saya buat video penjabaran rumus modul 3 yaitu tentang osilasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.